Film Barbie dimulai dengan menunjukkan beberapa anak kecil yang memainkan sebuah boneka. Boneka yang mereka mainkan adalah boneka bayi. Dan kemudian pada suatu hari, datanglah boneka Barbie. Dan anak-anak kecil tadi menghancurkan boneka bayi yang selama ini mereka mainkan, yang merupakan simbolisasi dari bergantinya mainan boneka bayi menjadi boneka Barbie. Kemudian scene berpindah ke Barbie Land, di mana kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita, yaitu Barbie yang diperankan oleh Margot Robbie. Karena semua karakter wanita bernama Barbie, maka kita akan sebut tokoh utama kita sebagai Barbie MR, yaitu kepanjangan dari Margot Robbie. Kita diperlihatkan bagaimana kehidupan sehari-hari seorang Barbie MR, mulai dari bangun tidur, mandi, makan, dan berjalan-jalan. Dan di Barbie Land, semua tokoh penting seperti hakim, presiden, pilot, astronot, semua dilakukan oleh wanita. Lalu Barbie pergi ke pantai, di mana dia bertemu dengan Ken dan Ken-Ken yang lain. Hanya ada satu karakter pria yang punya nama beda, yaitu Alan. Di sini Ken yang diperankan oleh Ryan Gosling berniat pamer skill berselancarnya ke Barbie MR, tetapi ia mengalami kecelakaan. Untungnya setelah diperiksa oleh dokter dan suster yang juga seorang Barbie, ia tidak apa-apa. Lalu pada malam hari semua Barbie dan semua Ken menari, dan setelah itu mereka tertidur. Besok paginya terjadi keanehan pada Barbie MR, yaitu kakinya yang selalu menjinjit sekarang menginjak tanah. Para Barbie yang lain pun berkata bahwa ia mengalami kerusakan dan menyarankan agar Barbie MR pergi ke Barbie aneh yang mungkin tahu tentang apa yang terjadi padanya. Dan Barbie MR pun pergi ke rumah Barbie aneh. Barbie aneh berkata bahwa ia mengalami kerusakan karena seseorang yang memainkannya di dunia nyata mungkin sedang bersedih dan membuatnya mengalami kerusakan. Barbie aneh berkata bahwa Barbie MR harus pergi ke dunia nyata untuk menyembuhkan dirinya, dan Barbie MR pun pergi ke dunia nyata. Di tengah perjalanan, ia dikejutkan oleh Ken, yang sekarang kita akan menyebut dia sebagai Ken RG, kepanjangan dari Ryan Gosling. Awalnya Barbie MR menolak Ken RG ikut karena mungkin akan mengganggunya nanti, tetapi karena Ken RG memohon, akhirnya ia pun diperbolehkan ikut oleh Barbie MR. Sesampainya di dunia nyata, Barbie dan Ken disambut oleh manusia yang lain. Ken merasa orang-orang melihatnya dengan rasa kagum, dan sebaliknya Barbie merasa orang-orang melihatnya dengan tatapan yang membuat dirinya tidak nyaman. Ya mungkin bisa dibilang seperti catcalling. Bahkan ada mas-mas random yang tiba-tiba menampar bagian belakang Barbie. Barbie pun sontak menampar mas-mas tersebut. Kemudian Barbie dan Ken berganti pakaian di sebuah toko. Dan karena mereka kabur saat ditagih bayaran, mereka pun ditangkap polisi untuk waktu yang singkat. Barbie dan Ken kemudian pergi ke taman. Di sana Barbie dan Ken berpisah untuk sementara waktu. Barbie fokus dengan pikirannya dan mencari orang yang memainkannya di dunia ini. Di sisi lain, Ken mempelajari bahwa orang-orang penting di dunia nyata seperti aktor, presiden, menteri, semuanya adalah laki-laki. Setelah diam beberapa waktu, Barbie kemudian menemukan orang yang dicarinya di dalam pikirannya. Ken kemudian kembali ke Barbie dengan ceria karena ia tahu bahwa laki-laki adalah orang yang menguasai dunia nyata. Barbie berkata bahwa orang yang dia cari selama ini berada di sekolah, dan mereka berdua pun pergi ke sekolah. Di lain sisi, polisi yang menangkap Barbie dan Ken sebelumnya melapor ke kantor Mattel bahwa ada Barbie dan Ken yang datang ke dunia nyata, dan bos Mattel yang mengetahui hal itu pun terkejut dan berencana untuk menangkap Barbie karena dikhawatirkan bisa mengganggu dunia nyata. Kita kembali ke Barbie dan Ken. Di sekolah, mereka berbencar untuk mencari anak yang bermain Barbie. Ken pergi ke perpustakaan, dan Barbie menemukan anak itu sedang berada di kantin sekolah, dan namanya adalah Sasha. Barbie berekspektasi bahwa anak-anak perempuan itu akan berterima kasih kepadanya karena merasa bahwa Barbie adalah mainan favoritnya. Tetapi Sasha berkata bahwa banyak wanita merasa insecure tentang dirinya setelah Barbie tercipta, karena figur Barbie yang merupakan wanita dengan tubuh langsing, cantik, dan tanpa kekurangan. Sasha juga mengatakan bahwa Barbie itu fasis. Setelah mendengar hal itu, Barbie menjadi sedih dan dia pergi keluar sekolah. Di lain pihak, Ken mempelajari tentang patriarki dari perpustakaan. Patriarki adalah ideologi yang menempatkan laki-laki dalam posisi yang lebih tinggi dari perempuan. Oleh sebab itu, terdapat nilai-nilai maskulinitas yang dianggap sebagai simbol kekuatan. Dan Ken pun sangat gembira dengan hal itu, karena di Barbie Land, Ken tidak dianggap sebagai karakter yang penting. Dan setelah itu pun dia kembali ke Barbie Land untuk menyampaikan tentang hal itu. Lalu orang-orang dari Mattel datang ke sekolah itu untuk menangkap Barbie.
Barbie yang bersedih dengan perkataan Sasha ikut dengan sukarela ke kantor Mattel. Di kejauhan, Sasha yang pulang bersama ibunya di mobil melihat Barbie dari kejauhan. Ibu Sasha pun melihat Barbie dengan tatapan yang bahagia. Di kantor Mattel, Barbie disuruh masuk ke kotak besar dan bos Mattel berkata bahwa hal itu akan menyembuhkan kerusakannya. Barbie yang ragu-ragu untuk berada di kotak mengatakan bahwa ia butuh ke kamar kecil sebentar, tetapi ternyata ia kabur. Barbie sampai ke sebuah ruangan di mana ada seorang nenek-nenek yang sedang duduk. Di situ Barbie curhat sedikit soal masalah yang dialaminya. Tetapi staf Mattel yang terus memburu Barbie membuat ia terpaksa keluar dari kantor Mattel. Di luar kantor, Sasha dan ibunya ternyata datang untuk menjemput Barbie dan orang-orang Mattel mengejar mereka. Ternyata orang yang memainkan Barbie MR adalah ibunya Sasha, dan mereka berdua sangat senang setelah bertemu satu sama lain. Setelah lolos dari kejar-kejaran orang Mattel, Barbie mengajak Sasha dan ibunya ke Barbie Land. Ibu Sasha yang senang pun langsung mengiyakan ajakan Barbie. Orang-orang Mattel yang tahu akan hal itu akhirnya ikut mengejar ke Barbie Land. Sampai di Barbie Land terdapat keanehan, di mana para Ken adalah yang mendominasi semuanya. Ketika sampai di rumah Barbie MR, para Ken sudah menguasai rumahnya. Ternyata semua keanehan itu diakibatkan dari ideologi patriarki yang disampaikan oleh Ken RG ke Ken yang lain. Dan di sana terlihat bahwa para Ken minum-minum, menggunakan topi koboi, memakai sarung tinju, dan melakukan hal-hal macho lain. Selain itu, presiden dan tokoh penting di Barbie Land diganti dengan Ken. Ken RG mengatakan bahwa Barbie Land akan menjadi Ken Land. Barbie MR pun sedih setelah tahu hal itu. Ia mengalami mental breakdown dan tidak percaya diri. Sasha dan ibunya yang kecewa karena Barbie RG menyerah kembali ke dunia nyata. Di tengah perjalanan, Sasha dan ibunya dikejutkan dengan adanya Alan yang ternyata menyelinap di mobil mereka karena ingin pergi ke dunia nyata. Di perbatasan, para Ken sedang bekerja untuk mengisolasi Barbie Land agar tidak ada orang yang bisa keluar masuk dari dunia nyata. Alan pun menghajar para Ken agar ia bisa keluar ke dunia nyata. Setelah melihat Barbie Land yang hancur, Sasha berubah pikiran. Ia ingin agar Barbie Land diselamatkan. Ibunya pun setuju, dan Alan yang terlanjur ikut pun mau tidak mau kembali ke Barbie Land. Mereka bertiga pergi ke rumah Barbie aneh. Di sana sudah ada Barbie dan Ken yang sudah tidak diproduksi oleh Mattel, dan Barbie MR tentunya. Di sana ibu Sasha menasehati Barbie tentang bagaimana kejamnya dunia terhadap wanita, karena banyak hal-hal yang mereka lakukan tetapi tidak diapresiasi, bagaimana laki-laki yang selalu diperhatikan oleh dunia. Akan tetapi, ibu Sasha juga mengatakan bahwa yang terpenting adalah untuk menjadi diri mereka sendiri, yang tidak terpengaruh oleh paham patriarki. Kemudian para Barbie tersadar dari hal itu, mereka pun berencana untuk menyelamatkan para Barbie yang sudah tercemar paham patriarki dari para Ken. Mereka pun menjalankan rencana mereka. Satu persatu para Barbie disadarkan dengan jurus ceramah dari ibu Sasha. Setelah semua Barbie sadar, mereka melanjutkan rencana mereka untuk membuat para Ken saling bermusuhan. Caranya adalah para Barbie berpura-pura menjadi pacar para Ken, lalu para Barbie pura-pura suka dengan Ken yang lain, sehingga para Ken punya rasa cemburu satu sama lain. Karena rasa cemburu itulah, besoknya para Ken pun berperang dengan Ken yang lain di pantai. Bos Mattel dan anak buahnya yang sudah datang ke Barbie Land heran dengan pertarungan Ken tersebut. Di tengah pertempuran, mereka sadar bahwa pada hari itu mereka harus mengubah konstitusi di Barbie Land. Para Barbie memanfaatkan hal itu dengan merebut kembali gedung Capitol atau bisa dibilang gedung kenegaraan. Dan mereka pun merebut kembali Barbie Land. Ken RG yang mengetahui hal itu pun menjadi sedih, tetapi ia tetap pura-pura tegar. Ken pun curhat bagaimana susahnya mengatur segala hal. Barbie juga meminta maaf kepada Ken karena menganggap remeh seorang Ken. Ia menyarankan agar Ken bisa mencari jati dirinya tanpa Barbie. Bos Mattel yang berada di tempat itu setuju dengan Ken. Bagaimana susahnya menjadi CEO dan ia menyampaikan keluh kesah yang lainnya. Dan kemudian para Barbie dan Ken mengatur ulang negaranya agar Ken dan Barbie bisa mendapatkan kesetaraan yang sama. Semua Barbie dan Ken mengungkapkan apa saja yang mereka inginkan untuk kedepannya. Hanya Barbie MR yang bingung dengan apa yang diinginkannya. Di tengah kebingungan itu, ia kedatangan nenek-nenek yang tadi berada di kantor Mattel, yang ternyata ia adalah Ruth Handler, yaitu penemu dari Barbie. Ia mengajak Barbie MR untuk ikut dengannya. Dan pada akhirnya, Barbie MR pun mengetahui apa yang ia inginkan.
yaitu dengan menjadi seorang manusia biasa. Ia ingin menjadi seorang penemu, bukan menjadi hal yang ditemukan. Dan setelah itu pun, ia menjadi seorang manusia dan hidup di Los Angeles. Di sana, dia hidup bersama Sasha dan keluarganya, dan dia memiliki nama baru, yaitu Barbara Handler. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian tentang film Barbie ini? Kalian bisa tulis di komen. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.